Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPA, perkenalkan saya Zahratul Munawaroh dengan nomor NIM 207201118 dari kelas statis IPA D. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai hukum Archimedes. Praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan volume benda yang tidak beraturan dan juga gaya apung yang bekerja pada suatu benda. Bagaimana kelanjutannya? Simak video kita kali ini. Oke, sebelum kita memulai praktikum, kita kenalan dulu yuk dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang ditemukan oleh seorang tokoh bernama Archimedes, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Yunani. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Lalu, konsep apa yang kita pelajari pada hukum Archimedes? Dalam hukum ini, kita mempelajari konsep hubungan gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Benda yang dimasukkan ke dalam suatu zat cair maka akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung yang bekerja pada benda tersebut, di mana akibat adanya gaya apung tersebut, benda yang berada dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan jika diangkat di darat. Keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair ada tiga. Yang pertama, benda tenggelam. Keadaan ini terjadi apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, disimbolkan rho benda lebih besar dari rho air. Yang kedua, benda melayang. Keadaan ini terjadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis air, disimbolkan rho benda sama dengan rho air. Yang ketiga, benda terapung. Keadaan ini terjadi apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air, disimbolkan rho benda lebih kecil daripada rho air. Cara menentukan gaya apung yang bekerja pada suatu benda terdapat dua cara. Yang pertama, dengan rumus FA sama dengan rho dikali G dikali V, di mana FA merupakan gaya ke atas atau gaya Archimedes dengan satuan N, rho yaitu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, dan V volume fluida yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Dan cara yang kedua yaitu dengan rumus FA sama dengan WU dikurangi WA, di mana FA merupakan gaya ke atas atau gaya Archimedes dengan satuan N, WU merupakan gaya berat benda saat di udara dengan satuan N, dan WA yaitu gaya berat benda saat berada di air dengan satuan N. Lalu bagaimana hubungan hukum Archimedes yang bersamaan rumus tersebut? Dari hukum Archimedes yang disebutkan tadi dapat kita pahami bahwa apabila suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, benda tersebut akan mengalami gaya apung. Akibat adanya gaya apung tersebut, berat benda dalam zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair akan terasa lebih ringan daripada benda yang diangkat di darat. Maka resultan gaya antara gaya apung dan gaya berat adalah berat benda di dalam zat cair. Sehingga persamaannya yaitu WA sama dengan WU dikurangi FA, di mana WA gaya berat benda saat berada di air didapatkan dengan WU gaya berat benda saat berada di udara dikurangi FA gaya apung. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita ambil rumus untuk menentukan FA atau gaya apungnya dengan cara WU dikurangi WA atau gaya berat benda saat berada di udara dikurangi gaya berat benda saat berada di air. Nah, dalam bunyi hukum Archimedes dapat kita ketahui bahwa jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya berat suatu benda merupakan hasil kali antara massa benda dan percepatan gravitasi atau W sama dengan M dikali G. Kemudian, massa benda tersebut dapat kita cari dengan mengalikan massa jenis benda dengan volumenya atau M sama dengan rho dikali V, sehingga persamaannya yaitu FA sama dengan rho dikali G dikali V. Oke, sebelum kita memulai praktikum, kita siapkan dulu yuk alat dan bahannya. Yang pertama, kita siapkan gelas ukur. Yang kedua, air. Yang ketiga, alat tulis. Lalu,
Untuk benda yang kita ukur, yaitu pertama kita menggunakan batu dengan massa 93 gram atau 0,093 kg. Benda yang kedua yaitu telur dengan massa 71 gram atau 0,071 kg. Untuk benda yang ketiga, yaitu kita menggunakan jambu dengan massa 78 gram atau 0,078 kg. Dan benda yang keempat, yaitu kentang dengan massa 138 gram atau 0,138 kg. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama, kita masukkan air sebanyak 200 ml ke dalam gelas ukur. Lalu, kita masukkan benda yang pertama yaitu batu ke dalam gelas ukur. Dan kita amati volume akhir. Volume akhir yang kita dapatkan yaitu 240 ml. Untuk yang kedua, sama seperti yang pertama tadi, kita masukkan air sebanyak 200 ml ke dalam gelas ukur. Lalu, kita masukkan benda yang kedua, yaitu telur, ke dalam gelas ukur. Dan kita amati volume akhir yang kita dapatkan. Volume akhirnya yaitu 270 ml. Yang ketiga, sama kita masukkan air sebanyak 200 ml ke dalam gelas ukur. Lalu, kita masukkan benda yang ketiga yaitu jambu ke dalam gelas ukur. Dan kita amati volume akhirnya. Volume akhir yang kita dapatkan yaitu 280 ml. Oke, untuk yang terakhir sama, kita masukkan air sebanyak 200 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, kita masukkan benda yang terakhir atau benda yang keempat yaitu kentang ke dalam gelas ukur. Lalu amati volume akhirnya. Volume akhir yang kita dapatkan yaitu 330 ml. Nah, dari praktikum tadi kita dapat mengambil data hasil praktikum sebagai berikut. Untuk benda yang pertama batu dengan volume awal 200 ml, volume akhir 240 ml, maka volume benda yaitu 40 ml atau 4 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Untuk benda yang kedua yaitu telur dengan volume awal 200 ml, volume akhir yang didapatkan adalah 270 ml, sehingga volume bendanya adalah 70 ml atau 7 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Untuk benda yang ketiga yaitu jambu dengan volume awal 200 ml, volume akhirnya 280 ml, maka volume bendanya adalah 80 ml atau 8 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Untuk benda yang terakhir yaitu kentang dengan volume awal 200 ml dan volume akhir 330 ml, maka volume benda yaitu 130 ml atau 13 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Lalu untuk gaya apung yang bekerja pada masing-masing benda adalah sebagai berikut. Pada benda yang pertama, gaya apung yang bekerja pada benda tersebut adalah 0,4 Newton. Untuk benda yang kedua, gaya apung yang bekerja adalah 0,7 Newton. Untuk benda yang ketiga, gaya apung yang bekerja adalah 0,8 Newton. Dan pada benda yang terakhir, gaya apung yang bekerja pada benda tersebut adalah 1,3 Newton. Nah, dari data hasil praktikum yang kita peroleh tadi, berikut adalah penjelasannya. Pada benda yang pertama, untuk menghitung volumenya, yakni dengan cara mengurangi volume akhir dengan volume awal. Kita dapatkan volume akhir yaitu 240 ml dikurangi volume awal yaitu 200 ml, sehingga volume benda yang dihasilkan adalah 40 ml. Kita ubah satuannya menjadi meter kubik dengan mengalikan 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Lalu kita cari gaya apungnya dengan rumus Rho dikali G dikali V, di mana Rho atau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per second kuadrat, dan volumenya atau volume benda yang pertama yaitu 4 kali 10 pangkat min 5, sehingga Fa atau gaya apung yang dihasilkan yaitu 0,4 Newton. Untuk benda yang kedua sama,
untuk menghitung volumenya, yaitu dengan cara mengurangi volume akhir dengan volume awal. Volume akhirnya 270 dikurangi volume awal 200 ml, sehingga hasilnya 70 ml. Kita ubah ke satuan meter kubik dengan mengalihkan 10 pangkat min 6, maka hasilnya 7 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Untuk mencari gaya apungnya dengan rumus Rho dikali G dikali V, yakni 1000 dikali 10 dikali 7 kali 10 pangkat min 5, maka hasilnya 0,7 Newton. Pada benda yang ketiga, untuk mencari volumenya, yaitu dengan mengurangi volume akhir dikurangi volume awal, di mana volume akhirnya 280 dikurangi 200 ml, sehingga hasilnya yaitu 80 ml. Kita ubah ke meter kubik menjadi 8 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Lalu kita cari gaya apungnya, yaitu dengan rumus Rho dikali G dikali V, maka hasilnya yaitu 0,8 Newton. Benda yang keempat, untuk mencari volumenya yaitu sama dengan mengurangi volume akhir dengan volume awal, di mana volume akhirnya 330 ml dikurangi 200 ml, sehingga hasilnya 130 ml. Kita ubah ke satuan meter kubik yaitu 13 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Lalu kita cari gaya apungnya dengan rumus Rho dikali G dikali V, maka hasilnya yaitu 1,3 Newton. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap benda yang kita gunakan dalam praktikum tadi, ketika dimasukkan ke dalam air, maka benda tersebut akan tenggelam. Mengapa demikian? Berikut adalah penjelasannya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa suatu benda akan tenggelam di dalam air apabila massa jenis benda tersebut lebih besar daripada massa jenis air. Lalu apakah massa jenis benda yang kita gunakan dalam praktikum ini lebih besar daripada massa jenis air? Mari kita buktikan. Untuk benda yang pertama yaitu batu, kita cari massa jenisnya dengan rumus M per V, di mana M merupakan massa benda tersebut dan V adalah volumenya. Di mana massa batu yang sudah kita timbang sebelumnya yaitu 0,093 kg dibagi dengan volumenya 6 kali 10 pangkat min 5, maka massa jenisnya yaitu 1550 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwasanya massa jenis batu atau benda lebih besar daripada massa jenis air, sehingga benda tersebut akan tenggelam di dalam air. Nah, begitupun pada benda yang kedua atau telur. Massa jenis telur dapat kita cari dengan rumus M dibagi V. Massanya yaitu 0,071 kg dibagi dengan volumenya 7 kali 10 pangkat min 5. Maka massa jenis telur yaitu 1014,2 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik, sehingga massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Begitu juga dengan jambu, massa jenisnya dapat dicari dengan rumus M per V, maka hasilnya yaitu 1950 kg per meter kubik. Dengan massa jenis air 1000, maka massa jenis jambu lebih besar daripada massa jenis air. Untuk benda yang keempat yaitu kentang, massa jenisnya yaitu 1061,5 kg per meter kubik, maka lebih besar daripada massa jenis air yaitu 1000. Kita ketahui bahwasannya massa jenis dari keempat benda ini adalah lebih besar daripada massa jenis air, sehingga empat benda ini jika dimasukkan ke dalam air maka akan tenggelam. Selanjutnya, aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan benda-benda dengan prinsip kerja hukum Archimedes. Salah satunya adalah kapal selam. Kapal selam dapat mengatur massa jenisnya di air agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung. Berikut adalah prinsip kerja kapal selam. Kapal selam memiliki katup dan juga tangki pemberat di sisi kanan dan kirinya. Apabila kapal selam ingin menyelam ke dasar laut, maka katup akan dibuka dan air laut akan masuk memenuhi tangki pemberat. Apabila tangki pemberat terisi oleh air secara penuh, maka massa jenis kapal selam akan bertambah seiring bertambahnya massa kapal selam tersebut, sehingga massa jenis kapal selam akan lebih besar daripada massa jenis air. Lalu, jika kapal selam ingin berada dalam keadaan melayang, maka tangki pemberat hanya diisi air laut setengahnya saja, sehingga massa jenisnya akan sama dengan massa jenis air. Kemudian, jika kapal selam akan mengapung, maka air di dalam tangki pemberat akan dikeluarkan, sehingga massa jenisnya akan lebih kecil dari massa jenis air.
Selain kapal selam, terdapat juga beberapa benda lain yang menggunakan prinsip hukum Archimedes seperti hidrometer yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair, dan juga kapal laut. Kapal laut dibuat dengan bentuk yang berongga sehingga membantunya dapat mengapung di permukaan laut. Dari praktikum tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum Archimedes adalah hukum yang ditemukan oleh seorang ahli matematika yang berasal dari Yunani bernama Archimedes. Konsep yang dapat dipelajari dari hukum ini adalah hubungan gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair. Benda yang diangkat di air akan terasa lebih ringan daripada jika diangkat di darat karena adanya gaya apung yang bekerja pada benda tersebut. Terdapat dua cara untuk menentukan gaya apung yang bekerja pada suatu benda, yakni dengan rumus Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, dan Fa sama dengan Wu dikurangi Wa. Keadaan benda jika di dalam air ada tiga, yakni tenggelam, yaitu jika Rho benda atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Melayang, yaitu jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air, dan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Baik, cukup sekian video praktikum pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.